pandemi corona jauh dari kata usai. Sampai saat ini, kita masih bergulat mengatasi pandemi ini. Orang bijak berkata, musuh yang kita ketahui akan lebih mudah mengendalikannya dibanding musuh yang tidak dikenali. Untuk itu, kita akan hadirkan Dr. Pramudia Ananda sebagai narasumber dalam bincang-bincang santai tentang COVID-19. Langsung saja kita sapa Dr. Pramudia. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Sehat, dok? Alhamdulillah. Nah, nggak kerasa ya, dok, udah 6 bulan terakhir ini kita disibukkan oleh virus corona. Iya. Bahkan sampai hari ini malahan muncul klaster-klaster baru di Indonesia, khususnya di Kota Payakumbuh ini ya, dokter ya. Iya. Nah, COVID-19 itu apa ya, dok? COVID-19 adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus SARS coronavirus 2, di mana penyakit ini bisa timbul tanpa gejala, gejala ringan, sedang, berat, bahkan bisa sampai kritis. Jadi yang rentan atau yang lebih beresiko untuk terkena virus COVID-19 ini siapa, dok? Sebenarnya semua kita berisiko ya terkena COVID-19, tetapi yang paling rentan adalah masyarakat yang mempunyai daya tahan tubuh yang lemah. Nah, seperti lansia, balita, kemudian masyarakat yang mempunyai penyakit kronis. Nah, seperti penyakit diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung koroner, dan penyakit kronis lainnya. Berarti semua masyarakat bisa terinfeksi, tapi akan lebih rentan terhadap yang tertentu ya, dok? Iya, begitu ya? Iya, betul sekali. Nah, cara terinfeksinya itu bagaimana, dok? Nah, cara masuknya virus, kita bisa terinfeksi oleh virus COVID-19 itu bagaimana? ya, yang pertama dia menular dari orang ke orang melalui percikan ludah. Nah, percikan ludah yang mengandung virus SARS coronavirus 2 melalui saat kita berbicara, batuk atau bersin. Nah, yang kedua bisa melalui udara. Nah, yang melalui udara ini terjadi saat melakukan tindakan medis tertentu. Nah, tentunya ini di fasilitas layanan kesehatan. Dan yang ketiga, dia bisa menular melalui lingkungan atau barang-barang yang tercemar oleh virus SARS coronavirus 2. Apakah sudah ada vaksin untuk virus ini, dokter? Untuk mencegahnya? Ya, untuk mencegahnya. Nah, sampai saat ini vaksin untuk mencegah tertular COVID-19 ini masih belum ada. Tetapi ada beberapa kandidat vaksinnya yang masih dalam tahap uji klinis. Belum ada sampai saat ini. Belum ada ya, dokter? Belum ada. Ya. Nah, untuk dari kita terinfeksi sampai ke ada tanda-tanda gejala itu biasanya berapa lama, dok? Butuh waktu ya. Dari mulai kita terinfeksi virus sampai muncul gejala itu istilahnya adalah masa inkubasi. Nah, masa inkubasi sendiri untuk COVID-19 ini rata-rata 5-6 hari. Nah, tetapi terpanjang itu sampai 14 hari dari pertama kita terinfeksi sampai timbulnya gejala. Nah, tapi ingat lagi bahwa sekarang ini banyak kasus yang tanpa gejala. Nah, dalam pandemi COVID-19 ini kita mengenal istilah baru happy hypoxia. Nah, di mana happy hypoxia adalah suatu keadaan hipoksia atau suatu keadaan kekurangan oksigen di sel tubuh kita, di jaringan tubuh kita, tetapi tidak diikuti oleh gejala klinis. Nah, kita kekurangan oksigen tetapi tidak ada sesak nafas. Nah, normalnya begitu si virus SARS coronavirus 2 masuk ke dalam sel paru kita, dia akan memperbanyak diri di sana, kemudian terjadilah proses infeksi. Nah, kemudian terjadi proses infeksi dan inflamasi. Nah, proses ini akan menghambat pertukaran oksigen di dalam paru. Nah, sehingga akibatnya berkuranglah kadar oksigen di dalam tubuh kita. Normalnya, begitu tubuh kita kekurangan oksigen, dia akan mengirimkan sinyal ke otak untuk gimana supaya terpenuhi lagi kebutuhan oksigennya dengan cara meningkatkan frekuensi nafas. Mungkin kalau kita lihat nafasnya lebih cepat, terlihat sesak,
Nah, pada kasus happy hipoksia ini sebenarnya mekanismenya belum ada yang pasti. Nah, tetapi kemungkinan terjadi kerusakan dalam penyampaian pesan bahwa tubuh kita kekurangan oksigen ke otak, sehingga tidak ada upaya untuk meningkatkan kadar oksigen itu sendiri. Nah, makanya sekarang banyak kasus yang begitu kita lakukan pemeriksaan real time PCR, dia positif COVID-19 tetapi tanpa gejala. Nah, yang kita takutkan begitu dia datang ke rumah sakit sudah dalam keadaan gejala ringan, dirawat, terjadi perburukan. Nah, cepat memburuk sehingga sulit untuk kita selamatkan lagi. Berarti happy hipoksia itu, Dok, biasanya terjadi sama orang tanpa gejala gitu ya, Dok ya. Iya. Yang biasanya tidak isolasi mandiri saja gitu kan seperti di masyarakat kita untuk isolasi yang telah disediakan pemerintah itu mungkin karena stigma dari masyarakat, jadi mereka yang udah positif tapi tidak ada gejala lebih memilih untuk isolasi mandiri gitu, Dok. Berarti itu beresiko juga ya, dokter ya, kalau ternyata yang memiliki happy hipoksia itu. Happy hipoksia ini bisa diderita oleh siapa saja, yang menderita COVID-19. Tetapi kita dari kesehatan tentu ada protokol sendiri. Nah, ada kasus yang memang butuh isolasi mandiri di rumah, ada yang memang kita lakukan isolasi di rumah sakit. Nah, kalau untuk isolasi mandiri di rumah, memang harus ada juga follow up dari kitanya, kemudian ada pelaporan dari kita juga dari pasien tersebut. Memang tidak kita lepas dari berarti puskesmas sendiri. Isolasi mandiri tetap dipantau Tetap gitu dipantau, ya, ya, tetap dipantau. Nah, itu yang tidak bergejala ya, Dok. Nah, untuk yang bergejala atau apa saja sih tanda-tanda atau gejala dari COVID-19 ini, Dok? Nah, COVID-19 ini gejalanya sama dengan penyakit infeksi saluran pernafasan akut lainnya. Nah, ada demam, ada pilek, batuk, sakit tenggorokan, bisa juga ada diare. Tidak ada bedanya dengan penyakit infeksi saluran pernafasan lainnya. Tetapi jika ada di waktu kita bertanya atau anamnesis ke pasien, nah 14 hari sebelum timbul gejala, dia ada melakukan perjalanan ke wilayah yang melaporkan ada kasus transmisi lokal, atau dalam 14 hari sebelum timbul gejala dia ada kontak dengan pasien konfirmasi yang positif. Nah, iya, kita mencurigai ke arah sana. Pastinya kita periksa dengan real time PCR dengan pengambilan sampel virus melalui usapan atau swab di rongga hidung dan tenggorokan. Seberapa bahaya sih, Dok, ini virus COVID-19 ini, Dok? Nah, ya dia mulai dari tanpa bergejala sampai bisa menimbulkan kematian. Nah, kalau yang beratnya bisa muncul kegagalan multi organ, bisa gagal ginjal akut dan lain-lainnya gitu. Berarti yang paling buruknya kematian. Bisa menimbulkan kematian. Nah, bagaimana caranya membedakan, Dok? Ini cuman influenza biasa, kalau ini memang virus corona gitu. Apa yang bisa membedakannya gitu, Dok? Sebenarnya kalau kita lihat tidak bisa kita bedakan dari segi gejalanya. Nah, tapi yang membedakan itu tadi ada hasil pemeriksaan real time PCR. Nah, kalau dia COVID-19 positif COVID-19, berarti pemeriksaan real time PCR-nya positif. Jika tidak, nanti dia negatif. Nah, untuk gejala sendiri dia hampir sama. Cuma yang membedakan kita ada riwayat bepergian 14 hari sebelumnya ke wilayah yang melaporkan transmisi lokal, atau dia pernah kontak dengan pasien konfirmasi atau positif COVID-19. Kita curiga ke arah sana COVID-19. Tapi pastinya dengan pemeriksaan real time PCR. Nah, tadi kan kita berbicara tentang vaksin ya, Dok, yang sampai saat ini belum ada. Nah, kalau untuk pencegahan atau pengobatannya bisa nggak, Dok, dilakukan dengan antibiotik gitu? Ya, untuk pencegahan sendiri sebenarnya
belum ada ya obat khusus atau vaksin sendiri yang khusus gitu untuk mencegah COVID-19. Tetapi ada beberapa cara kita supaya mencegah atau memutus rantai penularan dengan mematuhi protokol kesehatan. Terapkan 3M. Menggunakan masker dengan benar, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, plus meningkatkan daya tahan tubuh. Mungkin itu untuk mencegahnya. Kalau obat-obat belum ada. Berarti obat belum ada, Vaksin juga belum ada. berarti kita bisanya cuma untuk mencegah ya dokter gitu Iya, ya. dengan perilaku kita. Nah, terima kasih ya dokter untuk waktunya. Pesan dan pesan lah ya, lebih ke pesan apa yang dokter ingin pesan kepada masyarakat tentang COVID-19 ini. Ya. Nah, kepada masyarakat pada umumnya dan terkhusus untuk masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Lampasi, yuk butuh kepedulian kita semua. Kenapa? Karena untuk memutus rantai penularan COVID ini butuh bantuan kita semua, mulai dari pemerintah daerah, swasta, masyarakat sendiri dengan mematuhi protokol kesehatan karena pandemi COVID ini belum berakhir. Nah, terapkan 3M. Menggunakan masker dengan benar, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun, plus meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, untuk masyarakat di rumah, khususnya di keluarga, kita terapkan protokol kesehatan VDJ. Apa itu VDJ? V ventilasi, D durasi, J jarak. Nah, untuk ventilasi, kita buka jendela kita. Nah, sehingga ada pertukaran udara di dalam ruangan. Kurangi berada di ruangan tertutup, khususnya untuk masyarakat yang rentan seperti balita dan lansia atau yang punya penyakit kronis. Kemudian D durasi. Nah, usahakan pisah kamar. Tidur di kamar yang terpisah antara keluarga yang rentan dan keluarga yang harus berpergian, terpaksa pergi keluar rumah untuk bekerja. Dan yang ketiga, J jarak. Nah, untuk keluarga atau anggota keluarga yang harus pergi keluar rumah, nah kalau bisa kita terapkan physical distancing, jaga jarak dan gunakan masker jika berada di tengah-tengah anggota keluarga yang rentan seperti balita dan lansia. Nah, mungkin itu. Yuk sama-sama kita bekerja sama untuk memutus rantai penularan COVID-19. Itulah sedikit ulasan dari kami tentang COVID-19. Semoga bermanfaat dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Teriring doa untuk rekan-rekan kita yang terkonfirmasi COVID-19, khususnya kepada teman-teman di RSUD Dr. Andan W.D. Payakumbuh, semoga secepatnya mendapatkan kesembuhan. Terima kasih masih setia di channel kami. Nantikan program berikutnya dengan tema yang berbeda. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dadah!